perhatikan juga, dia merupakan fungsi dari lintang. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, jangan lupa M dan N ini bukan fungsi dari bujur. N6 derajat lintang selatan dengan N6 derajat lintang utara, sama nggak? Demikian juga dengan nilai N-nya, ya, sama-sama 6 derajat, tetapi yang satu lintang utara, yang satu lintang selatan, itu sama nggak? Untuk ellipsoid yang sama. Ya. Oke ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Apaan nih? Disnatalis KMTG. Wah, acaranya banyak juga ya. Ada ngajar sekolah. Lagi di soal lain kayak F2, ya udah tinggal diganti aja F2 sama dengan 3 men 5 kali 2. Kalau misal F pensil yang ditanyain, ya udah tinggal diganti aja. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim meskipun secara virtual dalam acara kegiatan bakti sosial ngajar sekolah keluarga mahasiswa teknik geodesi UGM. Jadi ini gamesnya waktu Indonesia bercanda. Yang pertama, saat membuka tabungan di bank, kita mendapat nomor apa nih teman-teman? Bisa langsung tulis di kolom chat, cek jawabannya benar nggak ya? Salah teman-teman. Jadi kalau kita buka buku tabungan, kita dapat nomor beda-beda karena nomor rekening itu nggak ada yang sama teman-teman. Ada social action. Ada challenge. Ada webinar. Terus malam puncak. Wah, kayaknya seru juga nih. Halo, gimana Mas? Ikut ngeramein Disnatalis yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Malam Puncak Disnatalis 2021. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Yang pastinya tetap semangat dong, karena malam hari ini kita akan mengikuti rangkaian acara Disnatalis 2021. Wah, keren banget nggak sih? Nah, teman-teman, kita di sini juga akan selalu mendoakan teman-teman nih. Semoga teman-teman selalu dikarunia kesehatan. Dan yang terpenting, teman-teman jangan lupakan protokol kesehatan yang ada ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih, Nis? Betul banget, Ga. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kenalan dulu dong. Untuk itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Kamelia Nawangsari, biasa dipanggil Anis, dari Teknik Geodesi Angkatan 2020. Saya Gregorius Prachnyadipta Baskara, biasa dipanggil Aga, dari Teknik Geodesi 2020. Oh iya, Ga. Dari tadi kan kita bahas Disnatalis terus nih. Ngomong-ngomong, Disnatalis itu apa sih, Ga? Kamu beneran nggak tahu, Nis? Wah, belum tahu nih, Ga. Jadi gini teman-teman, Disnatalis KMTG merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun nih untuk merayakan hari lahir KMTG. Dan untuk tahun ini, KMTG sendiri sudah memasuki usia yang ke-51 tahun. Dan Disnatalis KMTG ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar Sivitas Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Oh gitu, Ga. Oh iya,
KMTG Disnatalis KMTG tahun ini juga mengusung tema Creating a Better Future Through Collaboration and Humanity. Nah, diharapkan ke depannya KMTG bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, tentunya melalui aksi-aksi kolaboratif yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, benar banget nih. Ya. Teman-teman, perlu diketahui juga bahwa acara Disnatalis tahun ini memiliki beberapa rangkaian kegiatan, seperti ngajar sekolah yang dilaksanakan pada 4 September 2021, lalu ada social action yang dilaksanakan 12 September 2021, lalu ada challenge yang dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 17 September 2021, dan yang terakhir ada webinar yang dilaksanakan pada 19 September 2021. Keren banget gak sih teman-teman? Supaya teman-teman sendiri juga memiliki gambaran nih mengenai kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada malam hari ini, izinkan kami membacakan rundown kegiatan Disnatalis KMTG 2021. Yang pertama ada pembukaan. Kemudian akan ada sambutan dari Kepala Program Studi Teknik Geodesi, Ketua KMTG, dan Ketua Pelaksana Disnatalis 2021. Selanjutnya akan ada penampilan dari masing-masing angkatan. Kemudian akan ada penampilan spesial dari gestar kita pada malam hari ini. Dan yang terakhir akan ada pemutaran video persembahan untuk KMTG. Nah, itu dia tadi teman-teman, rundown kegiatan kita pada malam hari ini. Supaya tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Geodesi kepada Bapak Heri Sutanta. Kami persilakan. Heri Sutanto, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Geodesi, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM, menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-51 kepada keluarga mahasiswa Teknik Geodesi UGM. Semoga di usianya yang sudah setengah abad ini, KMTG tetap dan selalu akan menjadi sarana berkiprah bagi mahasiswa Teknik Geodesi di dalam menyalurkan bakat dan sekaligus berlatih untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk menjalin relasi dengan pihak-pihak yang nanti akan sangat bermanfaat pada dunia kerjanya. Dan sebagai yang pernah berkiprah juga di KMTG 25 tahun yang lalu, ya, saya sekali lagi menyatakan selamat dan semoga semua mahasiswa Teknik Geodesi dapat ikut berkiprah di dalam kegiatan KMTG dan merasakan manfaat dari kegiatan-kegiatan keluarga mahasiswa Teknik Geodesi. Sekali lagi selamat kepada KMTG. Terima kasih kepada Bapak Heri Sutanta atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KMTG periode 2021-2022 kepada Saudara Joseph Arimatea. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, kenalin saya Joseph Ari dari Teknik Geodesi Angkatan 2019. Nah, saya selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Teknik Geodesi periode 2021-2022 mengucapkan selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51. Nah, di Disnatalis ini apa sih maknanya menurut saya? Disnatalis itu adalah dimana kita merayakan hari kelahiran. Kita mempunyai umur yang baru, cita-cita yang baru, harapan yang baru, dan kita juga punya tanggung jawab yang baru. Nah, tema apa sih yang akan kita angkat di Disnatalis ke-51 ini? Yang akan kita angkat itu adalah Creating a Better Future Through Collaboration and Humanity. Kenapa kita mengangkat tema tersebut? Yang pertama adalah kita melihat nih, di belakangan ini banyak sekali orang-orang yang ingin memecah Indonesia karena banyak sekali keberagaman di Indonesia ini lewat suku, budaya, agama, bahasa, dan yang lainnya. Kemudian juga kita melihat nih, di era pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, kemudian juga kemerosotan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang terus meningkat. Nah, selain itu, tema ini juga selaras nih dengan KMTG, di mana visi KMTG itu sendiri mempunyai visi kalau kita harus membuat sebuah lembaga yang interaktif di ruang lingkup internal maupun eksternal, serta menciptakan inovasi yang berdampak positif bagi KMTG dan masyarakat luas di era 4.0. Nah, kemudian dari tema dan visi itu, kita menyatupadukannya, di mana kita mempunyai harapan kalau kita bisa berperan aktif di masyarakat dengan berkolaborasi bersama-sama dengan segala elemen yang ada di KMTG. Nah, terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan Disnatalis ke-51 ini dengan sangat baik, dan juga para mahasiswa Departemen Teknik Geodesi yang sudah ikut serta dalam rangkaian acara Disnatalis ke-51 ini juga. Akhir kata, semangat semuanya, tetap jaga kesehatan, Geodesi satu hati. Terima kasih kepada Saudara Joseph Arimatea atas sambutannya.
Selanjutnya, kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana Disnatalis 2021. Kepada Saudari Pungki Susilo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama kurang lebih dari 1 bulan, kita telah melaksanakan rangkaian acara Disnatalis KMTG. Mulai dari sayembara logo, ngajar sekolah secara daring di SMP Negeri 1 Godean, social action berupa donasi di Panti Asuhan Bina Siwi, challenge, webinar, dan terakhir yaitu kali ini tibalah kita di pelaksanaan Malam Puncak Disnatalis KMTG. Besar harapan kami bahwa teman-teman tetap bisa menikmati acara dari Disnatalis KMTG walaupun dilaksanakan secara terbatas dalam masa pandemi ini. Saya mewakili seluruh panitia Disnatalis KMTG mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan rangkaian acara Disnat pada tahun ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang telah bekerja keras agar rangkaian acara dalam Disnat ini berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun dalam pelaksanaan acara masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terakhir, selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51 tahun. Semoga kita semua dapat memaknai pertambahan umur ini dengan semangat positif untuk membangun KMTG ke depan yang lebih baik lagi melalui aksi-aksi kolaborasi dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Pungki atas sambutannya. Nah, setelah ini kita akan memasuki rangkaian kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih, Ga. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan bersama penampilan dari 2018.
Wih, keren banget gak sih nih penampilan dari 2018? Saya ada pantun nih untuk kakak-kakak yang udah tampil di awal tadi. Kayak gimana tuh pantunnya, Gak? 2, 3 tutup botol, ayo kita kasih jempol. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan ada penampilan dari 2019 nih, atau lebih dikenal dengan Tuku Gedang 19. Mungkin langsung saja ya, Nis. Ini dia penampilan dari 2019. Sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika
kau ku sayangi. Dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku pendam di hati saja. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku pendam di hati saja. Tiada cinta yang tersisa di jiwa. Wih, keren banget nggak sih ternyata Keren banget sih, Pak. penampilan dari 2019. Nah, tapi jangan salah nih, Nis. Setelah ini kita ada penampilan terakhir, yaitu penampilan dari angkatan kita sendiri. Wah, angkatan kita nih pasti keren banget dong. Pastinya dong, mungkin langsung saja. Ini dia penampilan jingle angkatan dari 2020. Halo teman-teman, kenalin namaku Dea dan ini temanku. Aku Huda. Kami dari angkatan 2020 akan membawakan sebuah lagu berjudul Mendung Tanpa Udan. Selamat menyaksikan. Enggak, Mbak.
maca koran sarungan. Aku blonjo dasteran, nanging saiki wis dadi kenangan. Aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Laku bebarengan, bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Batu meneng-menengan, berkui kangen-kangenan, kadang beda pilihan nganti pedot balian. Mendung tanpa udan, ketembulan kelangan, kabeh kowe sing tiarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok, yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan. Aku blonjo dasteran, nanging saiki wis dadi kenangan. Aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Terima kasih. Siapkan dirimu, sambut hari baru bersamaku. Jangan ragu, bentangkan sayapmu, warnai duniamu, kuatkan tekadmu, pergi menggapai angan bersama, wujudkan cinta bagi sesama.
Tuhan demi masa depanmu. Kami Geodesi 20. Wah, mantap banget sih penampilan dari 2020 tadi. Nah, dari penampilan tadi kayaknya bagus-bagus semua nih. Saya sampai bingung nih yang mana yang paling bagus nih, Ga. Bener banget nih, Nis. Saya juga bingung nih kira-kira siapa yang paling bagus. Nah, teman-teman, dari jingle angkatan tadi, kita bisa lihat nih bahwa ternyata mahasiswa teknik geodesi memiliki kreativitas yang sangat tinggi, teman-teman. Betul banget nih, Ga. Tapi jangan salah, karena setelah ini akan ada penampilan spesial dari guest star kita pada malam hari ini. Kira-kira siapa nih, Ga? Nah, bener banget nih. Kita akan menyaksikan seorang binaragawan yang memiliki tubuh yang sangat atletis, tetapi memiliki hati selembut Hello Kitty, teman-teman. Wah, kayaknya saya tahu nih siapa nih guest star kita pada malam hari ini. Nah, supaya teman-teman gak penasaran lagi, langsung saja kita saksikan bersama Ahyar Purlista. Haritano. Selamat ulang tahun untuk KMTG. Terima kasih telah mengundang saya. Semoga KMTG tetap jaya, sukses seperti Kim Jong Un. Perkenalkan, nama saya Ahyar dan jujur teman-teman semua, Pak, Bu, saya ini beban banget loh stand up hari ini. Karena ini gak ada penonton ya kan. Stand up tuh butuh penonton, men. Stand up tuh meskipun aku ngomong sendiri, tapi ini dua arah gitu. Aku ngomong, kalian ketawa. Kalau gak lucu, diem gitu. Lah ini loh, saya lucu nggak tahu, saya nggak lucu kayaknya udah pasti gitu. Berat men, nggak kayak musik gitu. Orang musik tuh gampang, nyanyi tuh malam-malam nggak ada yang nonton, santai, gitaran ya kan. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku membaca biasa. Ku tanya sama kalian, emang kalian pernah lihat orang stand up sendirian di rumah malam-malam sepi, tiba-tiba dia bilang, perkenalkan nama saya Ahyar. Sapi apa yang anaknya selebgram? Sabiru. Gak pernah kan? Gak pernah men, makanya orang aneh gitu stand up gak langsung tuh. Beberapa hari yang lalu tuh aku habis ngisi acara lewat FMIPA. Acaranya FMIPA, jadi kayak dia seminar atau apalah gitu tentang Jakarta Smart City dan lain-lain. Gak ngerti juga aku. Jadi di situ aku stand up men. Aku stand up 1 materi, 2 materi. Tiba-tiba ada yang ngechat. Haha. Bro, kalau lewat ketawanya lewat chat mendingan ku japri aja. Kalau lewat WA sini nomormu mana? Ku japri aja ya kan. Ngapain kali kalau chat ketawa cuman lewat chat gitu. Udah gitu kalau ada yang enggak ngechat ya kan. Biasanya mereka tuh off cam. Atau kalaupun ada yang on cam, dia juga enggak ketawa men. Jadi dia cuman kayak gini. Kenapa aku harus mendapatkan reaksi seperti itu ya kan? Berat banget loh, aku nggak tahu itu dia ketawa apa kejang, aku nggak tahu ya kan. Tapi demi KMTG ya kan, lambang naik. Oke. Jujur aku ini mahasiswa teknik geodesi yang nggak bisa membaca Google Maps. Itu jujur men. Aku tuh kalau membaca Google Maps selalu nyasar gitu. Kalian sering kan kayak ngasih direction di Google Maps jalan kemana, terus in 100 meter turn right. Itu aku pasti lurus men, kelewatan. Terus kan dialihkan lagi, terus dia bilang in 100 meter turn right, masih kelewatan. Wah, aku pikir yang ketiga gak boleh kelewatan ya kan. In 100 meter turn right. Dan kalian tahu, aku malah turn back crime. Gak pernah sampai gitu men. Google Maps susah banget, dan bahkan aku sampai sekarang tuh gak tahu mana yang garis lintang, garis bujur. Masih sering kebalik-balik loh, bayangin. Garis lintang kebalik sama garis bujur. Garis bujur kebalik sama garis penalti. Yang masih ada kipernya Marcus Horizon gitu. Kayak aku pusing. Bahkan nih aku kalau jalan-jalan ke tempat mana tuh sering buta arah. Aku gak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Yang ku tahu cuman arah kiblat loh. Itu pun sebelum dikoreksi Ahmad Dahlan ya kan. Dan
Jujur nih, saking nggak taunya aku arah kayak gitu. Aku tuh pernah sholat ngadep utara. Bayangin, karena aku nggak paham, aku sholat ngadep Rusia loh, bayangin. Itu gimana kalau Vladimir Putin sama aku berhadapan-hadapan ya kan? Aneh banget men. Bahaya gitu. Aku tuh masuk geodesi jujur nggak tahu ini prodi tuh membahas tentang apa gitu. Ini mempelajari tentang apa? Apakah tentang geo atau tentang desi gitu? Nggak ngerti men, aku nggak ngerti. Cuman atas rekomendasi guru bimbelku, dia bilang udah ya kamu geodesi aja. Karena kemungkinan kamu masuk geodesi besar. Hei, Anda cuma memikirkan bimbel Anda ininya bagus kan nilainya. Dia nggak mikirkan masa depanku men. Jujur aja aku pernah sempat mikir aku salah jurusan. Aku sempat mikir pengen pindah jurusan. Pindah mana ya Pak? Ke yang ekonomi atau ke sastra aja gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, kalau setelah pindah aku jadi pindah jurusan gitu, dan nilaiku tetap jelek, kan malu ya. Kelihatan banget kalau saya tidak pintar, malas, dan tidak akademik. Jadi saya urungkan niat dan tetap ada di sini teman-teman. Oke. Dan acara kali ini temanya kan olahraga ya. Hobiku tuh nge-gym. Aku udah 4 tahun nge-gym. Dan pertama kali aku nge-gym aku pengen punya pacar. Motivasiku itu men. Karena kalau aku lihat orang-orang yang berotot tuh idola para wanita ya kan. Kita kasih contoh siapa? The Rock, Captain America, Deddy Corbuzier, Bertrand Peto, semuanya keren gitu. Semuanya idola wanita. Akhirnya aku nge-gym, aku semangat nge-gym jujur. Semangat, akhirnya 4 tahun aku punya pacar ya kan. Tapi ketika aku tanya pacarku, kamu kenapa suka sama aku? Dijawab karena aku baik loh. Hei, terus buat apa selama ini aku nge-gym ya kan? Kalau perkara baik mah aku mending sedekah men. Ya gak sih? Sedekah gitu. Aneh gitu. Berat-berat nge-gym. Cuman baiknya loh yang dilihat. Tapi setelah aku pikir-pikir, mending dia punya selera cowok yang baik daripada dia sukanya cowok yang romantis. Karena menurutku cowok romantis itu cuman buat cowok yang good looking, yang ganteng, putih, bersinar. Kalau orangnya jelek men, jatuhnya sok asik ya kan. Dingin-dingin di Kaliurang, ceweknya menggigil dikasih jaket. Kalau orangnya ganteng, so sweet. Kalau orangnya jelek, dingin-dingin di Kaliurang, dikasih jaket, dia bilang, ih ngapain sih bau jaketmu. Iya men, itu beratnya jadi orang jelek. Dan setelah nge-gym ini aku punya beberapa banyak yang jadi beban justru. Beneran jadi beban. Orang tuh ngelihat aku berotot, aku harus jadi orang yang berani. Iya men, padahal ini aku tuh takut naik wahana ekstrim. Teman-temanku bilang, kamu badan berotot takut sama wahana ekstrim. Hei, ngeri bro naik prosotan. Kau pikir orang berotot berani semua jantungnya? Jantungnya pun nggak berotot loh. Jantungnya juga kayak orang normal orang. Dan kalau kita lihat prosotan tuh kan yang jaga aneh ya kayak. Yuk lanjut. Lihat kanan kiri kayak nggak peduli aja gitu kayak. Yuk lanjut. Menurut feelingnya dia aja gitu, dia nggak tahu nih timingnya kapan ya kan kita. Pernah aku tanya, mas, ini wahana safety kan, aman kan? Kata dia, tuh lihat sebelumnya selamat. Kok selamat? Ya bukan itu dong, permasalahannya bukan itu kan? Ya. Ada lagi aku pernah mau ketemuan sama temanku nih. Mau ketemuan sama temanku dan tiba-tiba hujan deras. Aku naik motor ya kan. Aku telepon temanku, sorry nih hujan deras. Aku minggir dulu ya, neduh. Kata dia apa? Air badan gede takut sama air. Hei, badanku nih berotot loh, bukan waterproof. Kita tuh badan berotot. Orang-orang yang nge-gym nih juga bisa masuk angin loh. Kau pikir ke apa kita? Aderai pun kau cipratin air. Gitu merem dia. Nggak yang ditantang, mana airnya? Maju kau. Nggak gitu. Biasa aja. Udah lagi beban lagi kita. Aku sering banget ini dibilangin kayak air badan berotot tapi takut sama hantu. Hey,
Kalian emang bisa jamin itu hantu nggak berotot ya? Emang kalian bisa jamin itu hantu biasa aja? Kau pikir orang berotot kalau arwahnya nggak tenang, dia nggak boleh gentayangan atau gimana? Ha? Kan bahaya ya kalau sama-sama berotot gitu. Kita lagi ada di tempat angker gitu. Jalan tiba-tiba ngeliat pocong lagi plank. Mukanya merah, mata menyala, keringetan gitu. Kita lihatan. Lihat-lihatan. Pocongnya ngomong, "Mas, udah 2 menit belum?" Bahaya, men. Pocong ngejim lebih ngeri. Udah gitu sekarang banyak orang-orang yang SJW gitu yang membuat orang-orang berotot jadi merasa bersalah justru. Karena SJW itu sering bilang semua bentuk badan itu indah. Kami sebagai orang yang dengan kerja keras mengubah bentuk badan kami jadi indah, merasa sakit hati loh ngeliat itu. Beneran sakit hati jujur aku. Karena kalau yang ngomong badannya biasa aja, nggak olahraga, kita akan bilang, "Ah, kamu gagal diet, kamu nggak olahraga." Tapi kalau badannya bagus, "Hei, kamu kan kalangan kita. Kenapa kamu mengkhianati ya kan?" Ada itu Tara Basro. Dia upload stretch mark 3 garis doang. Terus dia bilang semua bentuk badan indah. Hei, yang Anda motivasi tuh stretch marknya 1 badan loh bro. Udah kayak harimau Sumatera gitu. Asli men. Dan ini kan dia Tara Basro ya. Kita tahu dia terkenal, dia cantik gitu. Dan Tara Basro ngomong apapun, masanya banyak men. Semua orang pasti ngikutin. Dia mau bilang ngawur aja, orang ngikutin. Tiba-tiba dia bilang, "Serang Argentina, kita ngikut, kita ngikut." Dia bilang kembali, kita kembali. Itu kekuatan Tara Basro. Coba kalian bayangin yang ngomong Rahman. Siapa Rahman? Kita nggak tahu kan Rahman siapa. Rahman punya teks asli Super Semar aja kita nggak ada yang percaya ya kan. Asli men, bahaya gitu kayak gitu. Dan sekarang di dunia ini tuh banyak banget yang namanya hoax ya. Itu namanya bridging yang sempurna. Di dunia ini banyak hoax dan menurutku hoax ini nggak akan pernah selesai. Karena apa? Karena banyak banget hoax yang meskipun nggak masuk akal, tapi di dalam hati kecil kita pengen itu terjadi. Contohnya, Hitler meninggal di Sukabumi. Kalian pernah dengar? Ada artikel bilang Hitler meninggal di Sukabumi. Ini kan nggak masuk akal ya. Tapi dalam hati kecil kita kayak, wah keren juga kalau meninggal di Sukabumi, ya nggak sih? Bahaya men hoax. Maksudku gini loh. Ini kan nggak masuk akal. Hitler tuh berperang sama banyak negara-negara besar. Inggris, Amerika, Uni Soviet. Kenapa meninggal di Sukabumi? Sukabumi itu... ya Sukabumi, nggak ada apa-apanya. Men. Maksud, Garut masih ada dodol. Kenapa Sukabumi gitu loh? Ya kan sih? Bahaya men. Dan asal kalian tahu, Sukabumi julukannya kota santri. Apa makin gak pengen kita kalau mengetahui fakta bahwa Hitler meninggal sebagai santri loh. Hei, itu kan keren banget men. Makanya gak pernah selesai. Gak masuk akal men, Hitler meninggal di Sukabumi. Tapi kita pengen itu terjadi. Karena bayangin nanti di makamnya, sampingnya tuh namanya kayak Fahmi, Dedi, Gatot. Tiba-tiba ada Adolf di sini. Kan keren ya. Terima kasih dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Lucu banget gak sih nih penampilan dari Ahyar tadi? Beat-beat yang dibawakan tuh sangat mind blowing gitu loh. Nah betul banget nih, mood aku jadi nambah lagi nih abis dengerin perkataan yang dari Ahyar tadi. Nah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah di penghujung kegiatan Malam Puncak Disnatalis 2021. Ya, ternyata perjumpaan kita harus berakhir di sini nih teman-teman. Tetapi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini akan ada persembahan video untuk KMTG. Tapi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perbuatan maupun perkataan yang mungkin menyinggung ataupun menyakiti hati teman-teman semua. Kami pamit undur diri, saya Anis. Saya Aga.
Sampai jumpa dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kenalin aku Adi Aulia Radian, bisa dipanggil Ade. Aku dari Departemen Sosmas KMTG. Perkenalkan, nama aku Faiz Ahmad Mularahan, biasa dipanggil Faiz. Aku mahasiswa Teknik Geodesi UGM angkatan 2019. Di sini aku sebagai Jenderal Supergeger tahun 2021-2022. Aku Sania Mazaya sebagai Ketua Geodipa atau Geodesi Pecinta Alam. Perkenalkan, nama saya Rizky Gifari Hafid. Teman-teman panggil aku Gifari. Saya perwakilan dari Teknik Geodesi angkatan 2020. Saya Gloria dari angkatan 2019. Oke, sebelumnya bagiku berorganisasi di KMTG merupakan salah satu wadah yang pertama dan yang menjadi rumah pertama ketika aku masuk di geodesi. Dan khususnya Supergeger, dari dulu memang aku memiliki semacam passion gitu untuk bisa bergabung ke dalam organisasi supporter, di mana di dalamnya aku bisa bekerja sama dengan lainnya, terus bisa meningkatkan kreativitas dalam mendukung teman-teman di geodesi seperti itu. Untuk kalau motivasi, yang pertama aku ingin berorganisasi sama teman-teman terdekatku karena maksudnya kita punya teman yang dekat, kita biasanya ngobrol, selalu ketemu, tiap hari ketemu di geodesi. Nah aku ingin coba kalau berorganisasi bersama mereka tuh kayak gimana kita bertukar pikiran tuh kayak gimana. Terus yang kedua, aku juga berusaha memberi kebermanfaatan di lingkungan terdekatku, khususnya di geodesi kayak gitu. Sebenarnya motivasi gabung KMTG pertama kali itu karena ya itu kan sebagai lingkungan pertama saat aku mahasiswa baru. Jadi itu sekaligus langkah awal aku buat gimana sih ngenalin lingkungan geodesi itu sama kenal lebih dekat sama orang-orang di dalamnya gitu sih. Kalau Geodipa dulu karena emang cuma mau naik gunung aja sih bareng teman-teman. Motivasi saya bergabung dalam KMTG mungkin saya ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi serta saya ingin mengambil bagian untuk memajukan KMTG agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Motivasinya dulu pengen pengen bisa mengenal lebih banyak sama teman-teman yang lain, biar bisa punya kenalan banyak lah intinya gitu. Ada beberapa value atau prinsip yang masih saya pegang sampai saat ini dan itu bisa saya bagikan kepada teman-teman dan juga adik-adik saya dan juga saya bisa saling berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Bertahan di KMTG karena waktu masuk kita udah diberikan tanggung jawab kan, paling nggak tuh kita bisa memegang tanggung jawab itu. Maksudnya nggak melepasnya secara cuma-cuma. Karena yang saya ikuti kan Sosmas. Di Sosmas itu Masnya sama Mbaknya itu nggak sungkan untuk mau mengajari saya organisasi KMTG ini. Jadi sesama anggotanya juga los gitu loh untuk belajar bareng. Mungkin itu sih. Karena environment di departemenku sih, kebetulan aku di Departemen Hubungan Alumni dan Lembaga dan juga ikut BSO Geodipa, Geodesi Pecinta Alam itu. Jadi di situ orang-orangnya suportif banget, terutama angkatan 2019-nya. Terus juga proker-prokernya nggak cuma bermanfaat bagi anggota-anggota KMTG-nya, tapi bermanfaat juga buat masyarakat umumnya gitu sih. Pertama yang bikin betah tuh karena aku ngerasa nyaman karena punya teman-teman yang dukung gitu. Misal aku punya ide, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar ide, dikasih saran, dikasih pendapat juga. Jadi kita ngejalaninnya tuh nyaman di sini. Terus yang kedua, balik lagi juga ke motivasi tadi. Di sini aku bisa terus berusaha untuk memberi kebermanfaatan, aku bisa menyumbangkan, aku rasa aku masih punya ide dan tenaga yang bisa aku sumbangkan untuk KMTG. Dan menurutku di KMTG sendiri itu aku mendapat lingkungan berorganisasi yang baik dan nyaman untuk terus dikembangkan kayak gitu. Kenangan paling berkesan itu saat sidang umum tahun 2020. Itu kebetulan aku ditunjuk sebagai salah satu koor divisi acara. Itu planning awalnya itu masih offline, jadi belum ada pandemi. Jadi semuanya itu di planningnya masih offline.
Terus kita divisi acara harus mikirin dari A sampai Z gimana skenario nanti pas sidang umum, bahkan sampai skenario gimana nantinya kalau misalnya gempa bumi, gimana kalau misalnya ada gunung meletus gitu. Tapi pokoknya semuanya udah direncanain sedemikian rupa, tapi pada akhirnya acaranya online sih. Dan itu acara online pertama di geodesi kayaknya. Mungkin saya kan dari bisa dibilang angkatan online, jadi kenangan saya mungkin ketika Furga kemarin bulan lalu itu kita meet, terus kita berbagi cerita, sharing-sharing, terus game. Jadi kita bisa saling kenal satu sama lain antar KMTG, khususnya Sosmas. Menurutku waktu jadi panitia sidang umum. Nah, kenapa? Karena sidang umum itu kita dikasih waktu selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan, dan itu H-7 menjelang hari H ternyata ada imbauan untuk WFH. H-7 itu, jadi semua udah siap, kurang persiapan hari H dikit, ternyata WFH. Terus kita sempat jeda lama, terus nggak ada kabar tuh, tapi tiba-tiba kita terus dikasih kabar kalau harus nyiapin SU sekitar dalam waktu persiapan seminggu sampai 10 hari. Yang paling berkesan itu emang lebih ke yang offline ya. Online ini memiliki kesannya beda sama offline. Karena waktu offline tuh kita masih bisa ketemu sama teman-teman lain, bisa cerita-cerita banyak gitu loh. Dan kesannya tuh waktu SU misalkan. Dulu SU tuh kita harus danusan dulu. Jualan bunga di pinggir jalan, terus setiap habis kelas makan nasi bakar gitu-gitu sih. So, ya itu aja sih. Kalau offline ini waktu ininya sih agak cukup adaptasi perpindahannya. Cukup banyak ya. Mungkin bagi saya dan teman-teman yang paling berkesan sampai saat ini ketika di masa-masa awal kita magang, terus ketika kita memegang suatu acara sidang umum, nah itu menurutku suatu dinamika yang sangat cair di situ, di mana kita saling berbagi pikiran dan juga kegiatan pada satu sama lain. Untuk Super Geger ini sangat menarik dan sangat unik ya. Mungkin dinamika tiap tahunnya berbeda. Mulai dari tahun pertama yang saya mengalami, saya masih sempat merasakan supporteran offline, kita bersama-sama mendukung geodesi di Gorditri dan juga di event-event lainnya. Lalu ketika kita berubah keadaan yang menjadi online, di situ kita harus mengubah pola pikir kita untuk tetap mendukung dengan cara kreativitas yang berbeda. Untuk proker yang paling seru sih, yang saya rasakan selama ini ada satu ya, itu namanya Geonet. Geonet sendiri ada di bawah Departemen Mikat, yaitu merupakan suatu closing kabinet KMTG, di mana di situ kita bersenang-senang bersama, kita nyanyi-nyanyi bareng, dan juga kita bersukaria di situ. Itu sangat menarik sih bagiku. Proker yang paling seru di KMTG itu ada namanya KMTG Tour. Di situ kita bisa berkunjung ke instansi-instansi, terus jadi tahu prospek kerja apa aja yang ada di geodesi. Jadi di situ nggak cuma berkunjung ke instansi, nggak cuma mengenalkan, tapi juga ada main-mainnya. Kita juga ke Dufan, kita ke Tonight Show bareng, nonton bareng kayak gitu sih. Mungkin yang paling seru di proker khususnya Sosmas sih mungkin besok sih di acara Jenguk Panti itu, karena itu mesti kita bisa ketemu dengan anak-anak panti khususnya, dan kita bisa berbagi pengalaman dan ilmu di sana. Paling seru itu ada Poraga, tapi waktu masih offline. Terus Geonet juga seru sih, bisa mengenal sama angkatan-angkatan lain gitu. Poraganya Mikat itu, tapi yang offline ya. Bisa jadi, bukan, maksudnya karena di online ini, masa-masa online ini, kan kebanyakan game online tuh acaranya, dan aku bukan yang suka main game online juga, jadi aku nggak ikut acara di Poraga yang online ini. Tapi kalau dulu waktu offline, aku ikut sepak bola itu asik banget sih, Poraga yang sepak bola, karena tanding lawan cutting juga, terus kita ya seneng-seneng aja di lapangan gitu, seru banget itu. Belajar memegang tanggung jawab.
yang dikerjainnya tuh bareng-bareng, nggak cuma sendirian gitu loh. Yang pertama, saya bisa menambah pengalaman saya dalam berorganisasi lagi, kemudian bisa menambah relasi antar angkatan, karena kita bisa mengenal kakak yang di atasnya maupun di atasnya lagi. Kemudian kita bisa ada kegiatan, karena kan kita online, jadi nggak mungkin kita hanya belajar di rumah online, kita kan mesti juga ada waktu kosong. Nah, itu bisa diisi dengan ikut KMTG ini sih. Manfaat jadi bagian dari KMTG sebenarnya balik ke diri masing-masing ya, tergantung ekspektasi awal join KMTG itu apa, terus masuk ke departemen apa kan. Tapi menurut aku semua departemen atau semua di BSO di KMTG itu udah cukup mewadahi semua minat-minat anak-anak geodesi sih. Kayak misalnya tuh departemen sosmas itu, kalau misalnya kalian mempunyai jiwa sosial yang tinggi, bisa banget tuh join departemen sosmas. Pokoknya intinya itu seberapa besar kontribusi yang bisa kita berikan sih. Karena kalau misalnya emang kita mau dikasih manfaat sama KMTG, kita juga harus ngasih manfaat itu sendiri buat KMTG dulu sih. Aku bisa belajar ya berorganisasi, karena mungkin ya SMA aku juga ikut organisasi, cuman ada banyak hal yang aku dapat hal yang berbeda gitu. Kalau di organisasi mungkin struktur organisasinya kayak gini, ternyata di KMTG beda juga. Aku belajar gimana organisasi di kampus, di cakupan dan lingkungan yang lebih luas, dan itu aku bisa dapat banyak hal yang bisa aku aplikasiin mungkin di kehidupan sehari-hariku. Terus aku juga dapat relasi, maksudnya bukan relasi sekedar di hubunganku di sosmas doang, tapi di mana antar departemennya, dan aku kenal kakak tingkat, bahkan yang kita bicarakan nggak sekedar cuman perihal KMTG-nya, aku bisa ngobrol-ngobrol santai, aku bisa nanya-nanya tentang geodesi, tentang kehidupan kakak tingkat selama di geodesi, dan lain sebagainya. Itu manfaat banget sih buat aku ada di KMTG ini. Pernah sih, pernah. Waktu itu di Poraga kalau nggak salah, di mana aku menjadi salah satu PJ di cabang catur, dan itu bersamaan dengan cabang PUBG Mobile. Dan di situ kan kondisinya aku sebagai PJ bersama dengan salah satu temanku Zaka dan juga Dimitri, di mana aku juga menjadi caster untuk live stream PUBG. Dan di situ tektokannya harus aktif banget, di mana aku sempat kewalahan untuk memegang di catur, tapi aku bisa berkoordinasi dengan teman-teman lainnya dan juga memberikan kewenangan kepada Zaka dan Dimitri untuk memegang catur seperti itu, sehingga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Kayaknya nggak pernah sih, soalnya kan pasti ada dibagi-bagi kan jobdesk-jobdesknya. Kalau misalnya dibagi jobdesknya udah pasti dikerjain sih paling. Nggak pernah dong, soalnya aku selalu ingin berkontribusi di sosmas dan KMTG, karena rasanya aneh gitu loh, aku nggak berkontribusi dalam suatu proker, jadi aku nggak merasa dibutuhkan gitu loh. Jadi bisa mungkin aku berkontribusi sebaik mungkin di KMTG. Pernahnya karena waktu itu masih tahun lalu sih, masih kayak awal-awal online kan, jadi harus beradaptasi, kayak bingung aja komunikasinya tuh yang baik gimana, karena emang dulu jarang komunikasi yang intens pakai HP banget gitu loh, jadi bingung kadang-kadang Mas ya. Pernah juga ya, karena kadang ngerasa wah kok temanku partnerku bisa kerjanya sampai kayak gini, dia bisa bikin ini itu, kok aku cuman stuck di sini doang. Itu mesti pernah sih, tapi ya balik lagi harus ya berusaha aja gimana cara kita ngasih effort yang sama-sama buat teman kita, kerja sama kayak gitu. Kalau misalnya pasti pernah sih. Tidak, tugas nomor 1. Nomor 2 kan kayaknya juga pernah juga ya, karena mungkin ada kegiatan atau proker yang itu emang harus dibahas mendesak gitu. Sementara misal prokernya hari-harinya besok, terus ternyata ada perubahan, terus malamnya, H-1 malam kita harus ngerapatin sesuatu, membahas sesuatu gitu. Kayaknya itu pernah. Jadi ya tugasnya kan, lagian tugas kan bisa agak undur dulu gitu aku mikirnya. Jadi ya udah, yang penting yang buat
kita bahas yang proker dulu karena itu nanti hubungannya sama orang lain juga. Kalau misal prokernya kita nggak jalan kan kasihan targetnya itu gimana. Jadi ya udah kita ngerjain proker dulu baru tugasnya nanti-nantian aja. Kalau menurutku sih antara kuliah sama organisasi itu udah beda prioritas ya. Jadi kita kuliah itu sudah kewajibannya untuk belajar, sama organisasi itu sebagai nilai tambahan gitu loh, sampingan. Jadi sebisa mungkin aku udah memanajemen waktu sehingga tidak pernah untuk waktunya gabung gitu loh. Jadi kita nggak bisa, jadi saya sendiri nggak pernah untuk menduakan proker. Pernah kadang. Untuk menomorduakan tugas, sebenarnya konteksnya sendiri di mana-mana aku tetap memegang prinsip dimanapun aku bergabung di situ aku juga belajar gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya prioritas antara belajar di akademik maupun belajar di organisasi, sehingga aku tetap bisa manajemen waktu sehingga ya bisa dibilang bukan multitasking juga, tapi aku berusaha untuk bisa menghandle keduanya seperti itu. Kalau selama ini sih belum pernah ya untuk berpikir untuk hilang-hilangan, karena kalau jika jenuh kita bisa mengakalinya dengan mungkin bisa main game atau kita bisa piknik dengan teman-teman atau sekedar nongkrong dengan teman-teman. Kalau jenuh capek sih pasti pernah, tapi kalau mikir hilang-hilang nggak pernah sih. Jujur untuk pernah nggak pernahnya mungkin pernah ya. Tapi di saat aku sedang merasakan down gitu, mungkin di titik terendah, aku berusaha mencari keluar dari zona nyamanku. Terus aku mencoba menceritakan kepada teman-temanku apa sih keluh kesahnya selama ini, dan juga aku mencoba mencari solusi bersama-sama. Gitu. Pasti pernah. Menurutku setiap orang punya jenuhnya sendiri-sendiri itu loh. Dan wajar sih kalau jenuh terus pengen menghilang. Menurutku wajar, tapi memang karena tanggung jawab itu memang sudah diberikan, sebaiknya sih dipertanggungjawabkan. Merasa capek jenuh itu, kalau aku pribadi aku pernah ya, mungkin malah beberapa kali gitu, kok aku kayak nggak ngapa-ngapain, kok aku kayak gini-gini terus ya, kok kegiatannya kayak gini, kok lingkungannya kayak gini, mungkin pernah. Tapi kalau sampai berpikir untuk hilang-hilangan, alhamdulillahnya nggak pernah sih, dan jangan sampai, karena kalau emang aku jenuh, aku nyari sesuatu yang buat ngilangin jenuhnya itu, terus aku berusaha balik lagi dan tanggung jawab sama apa yang udah jadi amanahku kayak gitu. Untuk harapan KM3 sendiri, semoga ke depan kader-kadernya bisa semakin progresif dalam meningkatkan kemampuan individual maupun kemampuan kolektif dari dan untuk oleh KM3 seperti itu. Dimana kita bisa semakin mengharumkan nama KM3 di luar maupun di dalam UGM dan di kancah nasional ya, semoga. Mungkin yang bisa ditingkatin dari SDM-nya itu sendiri sih. Soalnya menurut aku banyak anak-anak GDC yang idenya cemerlang, idenya keren-keren, tapi kadang masih susah untuk mengungkapkan atau mengemukakan pendapatnya di depan umum. Jadi gimana caranya biar semua ide-idenya itu bisa tertampung dan bisa jalan gitu sih. Yang bisa ditingkatkan dari KM3 itu mungkin kekeluargaannya di KM3 itu ya. Saya rasa di KM3 itu kekeluargaannya udah sangat erat. Jadi antar angkatan itu nggak ada gap itu. Jadi itu bisa ditingkatkan lagi. Jadi kita lebih adik kelas itu maba itu bisa jadi lebih akrab itu loh, nggak sungkan untuk bertanya dengan kakak-kakak di atasnya. KM3, menurut saya KM3 yang bisa ditingkatin itu lebih ke fleksibilitasnya aja, supaya memiliki ide-ide baru. Jadi nggak terhalang kondisi gitu loh, bisa fleksibel, bisa di sini, bisa di situ. Jadi ide-idenya tetap tersalurkan. Selamat ulang tahun KM3 yang ke-51. Semoga terus berjaya dan semoga bisa menghasilkan insan-insan GDC yang makin keren. Selamat ulang tahun KM3 yang ke-51. Semoga sukses terus ke depannya dan
Semoga menjadi KMTG yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat ulang tahun buat KMTG yang ke-51. Semoga semakin jaya. Selamat ulang tahun KMTG yang ke-51. Semoga terus bisa berkontribusi di lingkungan, baik yang kecil maupun yang besar, entah itu di cakupan geodesi, di UGM, atau masyarakat luas. Semoga terus bisa orang-orang yang ada di dalamnya terus bisa menyumbangkan ide dan kreativitasnya untuk kemajuan KMTG sendiri. Semoga selalu jaya, ya semoga selalu semakin baik setiap tahunnya, kayak gitu. Selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51 tahun. Semoga tetap jaya di tanah, laut, dan udara. Geodesi satu hati. KMTG adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dan dengan batasan yang relatif. Dengan semangat menggelora, berjuang mewujudkan progres bagi diri dan anggotanya. Bukan usia yang muda lagi untuk sebuah organisasi yang telah menginjak usia 51 tahun. Seiring dengan lika-liku yang dialami, pastilah kedewasaan akan selalu mengiringi langkahnya. Jati diri organisasi sudah kita gali selama puluhan tahun. Dan seiring bertambahnya usia, kita harus mendisiplinkan diri untuk terus berkembang, belajar, dan menjaga pikiran tetap aktif dan terbuka dalam kaitannya dengan suasana ulang tahun organisasi yang akan membantu kita dalam menyongsong masa depan. KMTG menjadi gerbang dari para mahasiswa teknik geodesi untuk memilih jalan hidupnya ke depan dalam turut serta membangun bangsa serta negara. Berorganisasi di KMTG tidak hanya untuk mengisi waktu luang, akan tetapi juga sebagai sarana belajar untuk menyiapkan masa depan dan dapat terjun langsung ke dunia nyata di masyarakat. Dimanapun tepatnya, mahasiswa dalam prosesnya belajar berorganisasi akan selalu mendapatkan hasil yang berbeda, tergantung dari apa yang dicari dan apa tujuannya. Eksistensi diri di dalam organisasi untuk menjadi pribadi yang dicita-citakan adalah sebuah pilihan. Apakah untuk menunjang pilihannya sebagai seorang profesional dan menjadi seorang calon pemimpin, atau hanya sekedar ego dan citra di depan teman-teman saja? Model organisasi yang dapat mendukung karir profesional tidak bisa dipungkiri terdapat pada kelompok yang ada pada setiap jurusan masing-masing. Dalam hal ini, KMTG sebagai organisasi kemahasiswaan di Teknik Geodesi UGM merupakan garda untuk hal semacam ini. Hari ini, usiamu bertambah 1 tahun. Akan ada banyak kesempatan baru di usiamu yang baru ini. Tentu semoga KMTG semakin berguna bagi kita sendiri dan juga bagi banyak orang di sekitar kita. Kedewasaan bukan hanya sekedar umur. Hal yang telah dilakukan organisasi selama berdiri dan kedepannya adalah sesuatu yang dijadikan tolak ukur. Kenali jati diri, gali potensi, dan juga mengembangkan organisasi adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam berorganisasi. Bermanfaat kepada masyarakat, alma mater, dan serta kepada anggota khususnya. Tercapainya tujuan dan visi dari organisasi. Akhir kata, saya mengucapkan dirgahayu kepada KMTG. Geodesi satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Saya mengucapkan dirgahayu kepada keluarga mahasiswa Teknik Geodesi KMTG ke-51. Kami berharap KMTG senantiasa akan menjadi fasilitator dan katalisator bagi pergerakan dan pengembangan kesuksesan mahasiswa Teknik Geodesi. Dengan mengusung tema Creating a Better Future through Collaboration for Humanity, saya berharap keluarga mahasiswa Teknik Geodesi menghasilkan karya-karya yang kreatif, adaptif, dan inspiratif bagi kita semua. Selamat KMTG! Selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51. Semoga di umur yang ke-51 tahun ini KMTG semakin jaya, semakin maju, dan semakin dikenal di Indonesia, bahkan dapat go internasional. KMTG menurut saya lebih dari sebuah organisasi. Di sini saya menemukan bagaimana rasanya berbagi baik dalam suka maupun duka, bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan tentunya di sini saya menemukan arti bahwa keluarga tidak selalu berhubungan darah. Selamat ulang tahun, Geodesi satu hati.
Menurutku, KMTG itu bukan hanya sebuah organisasi biasa, melainkan juga sebuah rumah untuk teman-teman teknik geodesi UGM untuk dapat berproses bersama dalam mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Selain itu, KMTG juga dapat diartikan sebagai sarana untuk dapat membangun relasi dengan kakak-kakak alumni maupun dengan keluarga mahasiswa lainnya. Dan yang terakhir, aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51. Semoga proker-proker yang akan dilaksanakan ke depannya dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi pihak-pihak internal maupun masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mewakili angkatan 2019 ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 untuk KMTG. Besar harapan kami di tahun ini KMTG bisa lebih maju lagi, lebih solid lagi, dan lebih bisa meningkatkan mutunya supaya bisa dikenal di khalayak ramai. Karena menurut kami KMTG adalah tempat di mana kami bisa menumbuhkan soft skill yang kami punya, bisa menemukan keluarga baru di lingkungan yang baru, dan tempat berkeluh kesah yang tepat untuk kami di perkuliahan. Selamat sekali lagi untuk KMTG, semangat untuk kita semua, geodesi satu hari. Hai, aku Vena. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51. Semoga di usianya yang kini menginjak 51 tahun, KMTG senantiasa dapat menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Geodesi satu hati. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yana Oktaviana, aku dari Geodesi Angkatan 2019 mengucapkan selamat ulang tahun buat KMTG yang ke-51. Semoga di umur yang makin dewasa ini KMTG makin sukses, makin jaya, makin berprestasi, dan pastinya Geodesi satu hati. Selamat ulang tahun KMTG yang ke-51. Semoga makin sukses dan berkembang. Geodesi satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Bisono mewakili keluarga alumni Teknik Geodesi UGM mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga mahasiswa Teknik Geodesi KMTG UGM yang ke-51 tahun. Semoga semakin bertambah usianya KMTG diiringi dengan kedewasaan berorganisasi, tumbuh menjadi organisasi yang komunikatif dan menjadi organisasi yang inspiratif, tidak hanya bagi para mahasiswa namun juga menjadi para pemuda di lingkungan apakah itu Jogja maupun di Indonesia. Dan buat kami KMTG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kadetsi, programnya Kadetsi juga programnya KMTG. Selamat, semoga semakin dewasa dan sukses selalu. KMTG komunikatif dan inspiratif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51. Semoga KMTG bisa menjadi organisasi yang semakin bermanfaat di masyarakat dan menjadi organisasi yang selalu menjunjung tinggi persatuan di dalam kekeluargaan di atas seluruh perbedaan. Geodesi satu hati. Selamat ulang tahun untuk KMTG yang ke-51 tahun. Semoga tetap menjadi organisasi yang lebih baik dan tetap menjadi rumah untuk selalu berkembang dan tetap menjadi kebanggaan. Geodesi satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa KMTG sudah dies natalis lagi ya, udah ulang tahun. Selamat kepada seluruh keluarga mahasiswa teknik geodesi. Mudah-mudahan KMTG selalu oke dan selalu maju bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat ya. Selamat ulang tahun buat KMTG yang ke-51. Semoga KMTG dapat semakin sukses, semakin jaya, dan bisa mengharumkan nama teknik geodesi UGM di dunia luar. KMTG sendiri menurut saya merupakan sebuah wadah keluarga yang dimana saya dapat saling bertukar pendapat, menambah wawasan, menambah ilmu yang mungkin sangat berguna di dunia kerja nanti. Sukses selalu buat KMTG, geodesi satu.